Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Mirza Nuria dari kelas 5 Farmasi. Saya akan mempresentasikan materi dari mata kuliah farmakoekonomi yang berjudul Cost Utility Analysis atau CUA. Yang pertama, kita akan membahas terlebih dahulu tentang farmakoekonomi. Apa itu farmakoekonomi? Farmakoekonomi merupakan salah satu cabang dalam bidang farmakologi yang mempelajari mengenai pembiayaan pelayanan kesehatan, di mana pembiayaan dalam hal ini mencakup bagaimana mendapatkan terapi yang efektif, bagaimana dapat menghemat pembiayaan, dan bagaimana dapat meningkatkan kualitas hidup. Adapun definisi dari farmakoekonomi yang lainnya adalah suatu metode untuk mendapatkan pengobatan dengan biaya yang lebih efisien dan serendah mungkin, tetapi efektif dalam merawat penderita untuk mendapatkan hasil klinik yang baik, atau cost effective with best clinical outcome. Yang kedua, tujuan farmakoekonomi. Tujuan farmakoekonomi yaitu membandingkan obat yang berbeda untuk pengobatan pada kondisi yang sama. Selain itu, juga dapat membandingkan pengobatan atau treatment yang berbeda untuk kondisi yang berbeda. Jadi, farmakoekonomi ini terbagi menjadi 4 metode. Yang pertama ada metode cost minimal analysis, yang kedua ada CBA, cost benefit analysis, yang ketiga ada CEA, cost effective analysis, yang keempat ada CUA, cost utility analysis. Tetapi saya di sini akan hanya membahas studi kasus yang mengenai tentang CUA, cost utility analysis. Yang ketiga, cost utility analysis atau CUA. Baiklah, sebelum masuk ke kasus dari CUA, di sini saya akan membahas terlebih dahulu apa itu CUA. Cost Utility Analysis atau CUA atau disebut juga analisis utilitas biaya adalah teknik analisis ekonomi untuk menilai utilitas atau daya guna atau kepuasan atas kualitas hidup yang diperoleh dari suatu intervensi kesehatan. Kegunaan diukur dalam jumlah tahun dalam keadaan sehat sempurna, bebas dari kecacatan, yang dapat dinikmati umumnya diekspresikan dalam quality adjusted life years atau jumlah tahun berkualitas yang disesuaikan. Jadi CUA ini berkaitan dengan kualitas hidup yang diperoleh oleh pasien. Yang keempat, kasus dalam metode CUA. Baiklah, ini adalah jurnal yang saya ambil, Journal of Social Science Research, Quality of Life pasien yang diberikan terapi obat diabetes mellitus, Cost Utility Analysis. Saya akan membacakan abstraknya secara singkat. Kesehatan adalah kebutuhan pokok yang penting bagi masyarakat. Diabetes adalah kondisi penyakit metabolisme yang disebabkan oleh peningkatan tingkat glukosa atau gula. Faktor risiko diabetes mellitus seperti kebiasaan makan, pola tidur, aktivitas fisik, dan manajemen stres. Mengevaluasi efektivitas intervensi dalam pelayanan kesehatan, baik dalam upaya untuk mencegah dan mengatasi didasarkan pada indikator kualitas hidup. Pendahuluan. Kesehatan memainkan peranan yang signifikan dalam meningkatkan kualitas hidup manusia. Ini melibatkan keadaan yang optimal dari segi fisik, mental, dan sosial yang memungkinkan individu untuk hidup secara produktif dalam masyarakat dan secara ekonomi. Diabetes mellitus ialah suatu kondisi yang dicirikan oleh adanya hiperglikemia dan gangguan pada metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein yang disebabkan oleh kurangnya insulin secara total maupun sebagian dalam fungsi produksinya. Metode penelitian yang digunakan dalam kasus ini yaitu metode literatur review article digunakan dalam penulisan ini, di mana sumber pustaka atau pengumpulan data dilakukan melalui database dengan fokus pada topik quality of life pasien yang diberikan terapi obat diabetes mellitus berdasarkan cost utility analysis yang diterbitkan dalam rentang waktu tahun 2013 hingga 2023 pada laman Google Scholar. Hasil dan pembahasan. Yang pertama, ada peneliti dari Adi Kusuma dan lain-lain, 2016. Judul artikel, pengukuran kualitas hidup pasien diabetes mellitus tipe 2 yang mendapat antidiabetik oral di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Bantul, Yogyakarta. Hasil penelitiannya, terlihat adanya perbedaan yang relevan dalam taraf hidup antara kelompok monoterapi dan kombinasi dalam hal kepuasan individu dan kepuasan dalam perawatan medis. Namun, berdasarkan survei TTO,
tidak terdapat varian yang mencolok antara grup yang menjalani pengobatan tunggal dan grup yang menjalani pengobatan kombinasi. Yang kedua ada peneliti dari Zapiroh tahun 2020, judul artikel, Analisis Quality of Life pada pasien diabetes mellitus tipe 2 dengan terapi antidiabetik oral dan insulin. Hasil penelitian ditunjukkan bahwa pasien yang menggunakan hanya metformin sebagai terapi tunggal memiliki nilai kualitas hidup yang lebih bagus dibanding individu penderita yang menerima pengobatan insulin atau pengobatan kombinasi, terutama dalam hal kondisi kebugaran tubuh dan rasa puas terhadap pemulihan. Namun, individu penderita yang menjalani pengobatan kombinasi menggunakan obat antidiabetes oral atau OAD dan insulin memperoleh skor taraf hidup yang lebih bagus daripada klien kesehatan yang hanya menerima perawatan klinis berupa pemberian insulin, terutama dalam hal kesehatan mental, kepuasan terhadap diet, dan tingkat energi. Yang ketiga, ada peneliti dari Dita tahun 2021, judul artikel, Hubungan Kepatuhan Penggunaan Obat Terhadap Kadar Gula Darah dan Kualitas Hidup Pasien Diabetes Mellitus di Puskesmas Kandangan Kabupaten Kediri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebanyakan individu yang mengidap DM dalam agenda prolanis di wilayah Kandangan mempunyai tingkat ketaatan yang minim dalam menggunakan obat DM. Hal ini mengakibatkan peningkatan persentase glukosa darah dan penurunan taraf hidup. Hasil uji Chi-square dan uji Spearman rank memperlihatkan adanya kaitan yang relevan antara ketaatan penggunaan obat dengan kadar glukosa darah dan kualitas hidup individu penderita DM. Koefisien korelasi menunjukkan hubungan yang sangat kuat dan berlawanan antara ketaatan pengkonsumsian obat dengan kadar glukosa darah, serta korelasi yang kuat dan berlawanan antara ketaatan dalam mengkonsumsi obat dengan taraf hidup individu penderita DM. Baiklah, saya akan membacakan simpulan dari kasus ini. Pada kuesioner TTO, terdapat perbedaan signifikan dalam kualitas hidup antar kelompok monoterapi dan kombinasi. Tingkat kepatuhan pasien dalam menggunakan obat diabetes mellitus beragam. Terdapat korelasi yang signifikan antara tingkat ketaatan dan taraf hidup individu penderita diabetes. Biaya pengobatan juga berbeda berdasarkan hasil klinis, dengan pasien yang mencapai hasil klinis yang diinginkan mempunyai taraf hidup yang lebih tinggi dan tarif perawatan yang lebih rendah. Kesimpulan ini didasarkan pada temuan-temuan dalam penelitian yang berbeda terkait kualitas hidup, kepatuhan penggunaan obat, dan hubungannya dengan diabetes mellitus. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai materi dari CUA, Cost Utility Analysis. Bila ada salah kata, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Dan juga mohon maaf atas ketidaksempurnaan presentasi yang saya sampaikan ini. Baiklah, saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.